Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala SMK Taman Siswa Medan mengucapkan selamat bergabung kepada anak didik kami, siswa-siswi yang telah terdaftar sebagai siswa-siswi SMK Taman Siswa Medan. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah ini wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi SMK Taman Siswa yang bertujuan untuk memperkenalkan sekolah kita kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, di sini diharapkan anak-anak ibu bisa mengikutinya dengan serius karena ini adalah sekali seumur hidup buat anak-anak ibu. Nah, dalam PLS ini akan ada beberapa materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu Pamong kepada anak-anak ibu. Di antaranya adalah pengenalan ketaman siswaan, kemudian budi pekerti, kemudian keorganisasian, dan lain-lain. Nah, untuk itu Ibu ucapkan selamat mengikuti kepada anak-anak ibu sekalian. Semoga anak-anak ibu bisa mengikutinya dengan baik dan benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Anak-anak ibu yang ibu banggakan, yang sangat luar biasa, perkenalkanlah pada hari ini saya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Nyi Dr. Randa Emilia menyampaikan materi pada kegiatan MPLS kita pada hari ini tentang peraturan dan tata tertib sekolah siswa SMK Taman Siswa Medan. Anak-anak ibu yang berbahagia, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK Taman Siswa Medan. Walaupun suasana kita sekarang ini dalam musibah COVID, tetapi itu tidak mematikan semangat kita. Makin suasana seperti ini, maka makin kuatlah hendaknya semangat kita untuk meraih cita-cita. Alhamdulillah kita ucapkan anak ibu semuanya, semoga kita selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita yang insya Allah akan dilaksanakan selama 3 hari tanpa halang rintangan suatu apapun. Anak-anak ibu yang berbahagia, ibarat kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di setiap sekolah, di setiap tempat tentu punya aturan yang harus kita taati. Nah, demikian juga di sekolah kita ini. Dan peraturan serta tata tertib yang sudah kita tetapkan di sekolah kita ini itu pada umumnya sama anak ibu di semua sekolah, ya. Tidak ada bedanya, hanya ada khusus sedikit lah.
itu pada umumnya. Mengenai peraturan dan tata tertib sekolah, yang dimaksud dengan tata tertib itu adalah semua aturan-aturan kebiasaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh kita semua. Jadi jika tidak dipatuhi, dilaksanakan, akan ada sanksi dari pihak sekolah atau hukuman. Itu sudah kita sepakati ya, Anak Ibu. Pertama sekali, yang terpenting adalah peraturan tentang bagaimana cara kita berpakaian. Kita punya seragam, dan warna seragam ini di setiap sekolah itu diberi kebebasan dan keleluasaan. Nah, di sekolah kita, SMK Taman Siswa Medan yang kita cintai ini, pakaian seragam kita itu ada 4 macam. Pada hari Senin dan Selasa kita berpakaian putih, bajunya putih, rok atau celana putih, sepatu hitam Anak Ibu, kaos kakinya putih, dan tali pinggang hitam. Itu untuk pakaian hari Senin dan Selasa. Untuk tali pinggang itu berwarna hitam, dan kepala tali pinggangnya itu Anak Ibu, itu ukurannya standar, ya, tidak bergambarkan yang menyeramkan. Salam. Untuk kaos kaki Anak Ibu itu berwarna putih, tidak belang-belang, ya, jelas berwarna putih, sepatu hitam. Dan ini Ibu rasa di setiap sekolah, dari mulai kalian dulu di SMP sudah seperti itu dia, tidak ada perubahannya. Berikutnya untuk hari Rabu dan Kamis, Anak Ibu, hari Rabu dan Kamis kita berpakaian putih dan hitam. Hitam, rok atau celana. Ya Anak Ibu, rok atau celana. Kaos kaki tetap putih, sepatu hitam. Dan gigi juga harus putih ya Anak Ibu. Harus digosok. Jangan lupa gosok gigi kalau pergi ke sekolah. Mengenai ukuran rok untuk anak ibu putri yang berhijab, itu panjang semata kaki. Resletingnya di belakang, tidak di depan, dan kantong itu tidak kantong tempel. Saku itu di samping dia, tidak di belakang, tidak kantong tempel. Itu untuk rok. Hijabnya kalau hari Senin sampai hari Kamis itu putih. Tetap putih Anak Ibu. Walaupun roknya hitam, hijabnya tetap putih dia. Berikutnya, kalau yang tidak berhijab, tapi biasanya pada umumnya di sekolah kita ini yang muslim pada umumnya berhijab Anak Ibu, kecuali yang non muslim ya. Untuk yang non muslim, karena ada juga siswa kita di sini 1-2 yang non muslim, karena kebetulan sekolah kita bukan sekolah agama, sekolah kita adalah sekolah kebangsaan Taman Siswa. Yang untuk non muslim, panjang rok itu ukurannya 5 cm di bawah lutut ya Anak Ibu. Jadi lututnya itu tidak kelihatan, 5 cm di bawah lutut. Resletingnya tetap di belakang, sama seperti yang berhijab. Kaos kakinya, sepatunya juga sama. Untuk yang tidak berhijab, rambutnya Anak Ibu ya, tidak digerai. Rambut itu harus dikepang. Silakan kepang 1, kepang 2, tapi jangan kepang banyak ya Anak Ibu. Jangan diikat banyak, keliling-keliling diikat rambutnya. Jadi cukup ikat 2 kuncirnya atau ikat 1. Jadi tidak dibenarkan digerai rambutnya. Apalagi yang berponi. Itu poninya diusahakan tidak sampai ketutup matanya. Sampai alis saja. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Oke Anak Ibu, itu untuk pakaian sampai hari Kamis. Untuk yang putra, tadi untuk yang putri ya. Untuk yang putra, celananya juga seperti itu. Ukuran celananya itu tidak ketat dan tidak juga cutbray. Nah, cutbray itu masa dulu kami, cutbray itu kayak penyanyi Arabik, kakinya kembang tuh sepatu Pak. Sekarang Ibu lihat model udah kembali lagi. Kalau anak-anak sekolah, kalau nggak cutbray Ibu lihat malah kuncup kali. Masukkannya pun pakai kayak plastik ya. Plastik baru bisa masuk celana. Jadi ukurannya standar Anak Ibu. Kalau kalian beli di sekolah itu ukuran celananya itulah dia pas. Yang kita beli itu ukurannya pas. Jadi jangan kamu kecilkan lagi atau kamu kembangkan.
Kantongnya juga tidak kantong tempel. Kalau celana-celana yang kita beli di luar itu udah standar ukurannya. Sakunya, resletingnya itu jelas. Jadi itu ya anak ibu, sampai mata kaki. Jadi tidak istilahnya celananya tidak di atas mata kaki, ya. Ketutup sampai mata kaki, itu ukuran celananya. Itu untuk putra, ya, untuk anak laki-lakinya. Mengenai rambut anak ibu, nah ini karena anak putra itu tidak berhijab, ya anak ibu, rambutnya tidak gondrong, tidak diwarnai, ya, tidak gondrong, tidak diwarnai, tidak pula gundul, klontos, ya, karena sekolah kita bukan sekolah militer, jadi itu peraturannya, ya. Jadi tidak gondrong, itu peraturan di sekolah kita. Jadi anak ibu jangan sampai mengatakan bahwa Bu, rambut itu kan gak ada pengaruhnya untuk pelajaran, ya. Itu peraturan itu harus kita yakini, kita patuhi. Ibaratnya seperti kita dalam agama kita melaksanakan sholat itu, kita kan gak nanya-nanya kenapa harus sholat, kenapa begitu. Itulah keyakinan kita harus sholat, itu kewajiban kita. Nah, itu juga aturan di sekolah ini, rambut tidak dibenarkan gondrong, ya, itu peraturannya dan harus ditaati. Itu untuk putra. Tidak bertindik anak ibu. Untuk putra tidak ada tindik di telinga dan lain-lain, hidung, di pipi dan segala macam. Tidak bertindik. Untuk anak putri yang boleh bertindik hanya yang di telinga, karena kita bukan di India anak ibu. Kalau di India, ya mereka sana sudah tradisi, ya. Tradisi hidungnya ditindik itu sampai 2, kadang dagunya, jidatnya. Jadi khusus untuk negara kita Indonesia itu tindik hanya di telinga, khusus untuk anak perempuan. Nah, itulah peraturannya. Oke anak ibu, itu untuk pakaian putra dan putri. Selanjutnya untuk putra, nah ini ada lagi nih, karena kadang-kadang anak ibu yang putra ini kecepatan dewasanya, ya. Belum lagi tamat udah tumbuh kumisnya, jenggotnya, jambangnya. Peraturan sekolah untuk putra tidak dibenarkan berkumis, berjambang dan berjenggot. Nah, jadi Bu, kalau tumbuh gimana Bu? Ya tumbuh cukurlah, kan gitu. Jadi tidak dibenarkan kamu berjenggot, nanti dikirain kamu gurunya, bukan siswanya. Itu untuk peraturan pakaian kita, rambut. Satu lagi mengenai kuku anak ibu. Nah, kuku tidak dibenarkan panjang, ya. Untuk putra dan putri sama, tidak dibenarkan kuku panjang, tidak dibenarkan dicat kukunya, apalagi dicat, ya, panjang tidak dibenarkan. Oke anak ibu, selanjutnya kita masuk pukul 7.30 anak ibu. Pukul 7.30. Jadi kamu yang rumahnya jauh itu harus siap sedia. Nah, kalau takut ketiduran anak ibu nggak usah tidur, nah, jadi nggak ketiduran, ya. 7 sebelum 10 menit bel, berarti 7.40 7.20 kamu sudah harus hadir di sekolah, ya. 7.30 kita bel, jadi tidak dibenarkan terlambat. Karena ibu, jika terlambat ada sanksi yang diberikan. Nah, jadi sudah terlambat jangan pula diberikan sanksi ngomel, ya kan? Terakhir bukan pamongnya yang ngomel, siswanya yang marah-marah. Jadi ada sanksi yang diberikan kepada siswa. Setiap pelanggaran ada sanksi yang diberikan. Berikutnya untuk kehadiran anak ibu. Jadi setiap kamu tidak bisa hadir ke sekolah, ya, wajib ada pemberitahuan ke wali kelas. Jadi kamu di sini nanti punya wali kelas masing-masing. Wali kelas itulah pengganti orang tuamu di sekolah. Jadi apapun masalahmu, kamu tidak bisa hadir, informasikan ke wali kelas. Jadi nomor kamu itu, nomor orang tuamu, baik HP dan WA, itu wajib ada di wali kelas. Nomor wali kelas juga begitu ada sama kamu. Jadi mudah untuk berurusan. Jadi jika lebih dari 3 hari kamu tanpa kabar, tanpa informasi apapun, maka akan ada surat panggilan untuk orang tuamu. Jadi akan ditanyain nanti kemana kamu selama 3 hari itu. Oke anak ibu, itu untuk kehadiran, ya. Kemudian satu lagi, tidak dibenarkan bagi siswa untuk membawa charger
handset dan sejenisnya, ya. Charger, handset, dan kalau HP mungkin masih bisa dibawa karena kita memang sekarang sudah membutuhkan itu, ya, untuk komunikasi, jadi bukan untuk yang lain-lain. Tapi kalau charger, handset itu tidak dibenarkan. Nah, jika dibawa dan keambil oleh wali kelas atau pamong bidang studi yang masuk di kelasmu, itu bakal diambil dan diproses. Berikutnya, nah Ibu, kosmetik. Ya, kosmetik juga tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan siswa dan siswi memakai kosmetik. Kalau siswa udah jelas anak Ibu, ya. Kadang mana tahu yang putra juga pengen juga pakai makeup, ya kan? Jadi sedang yang putri saja tidak dibenarkan bermakeup, apalagi yang putra anak Ibu, ya. Itu jelas. Selanjutnya, senjata tajam. Dan anak Ibu tidak dibenarkan membawa senjata tajam apapun, pisau, gunting, dan sejenisnya, ya. Jadi yang tajam-tajam tidak dibenarkan dibawa ke sekolah anak Ibu. Mulut tajam, lidah tajam juga tidak dibenarkan di sekolah. Jadi yang semua yang tajam-tajam itu jangan kamu bawa ke sekolah. Oke anak Ibu, tajam itu hanya boleh dalam pikiran kita, dalam analisa kita silakan tajam. Selanjutnya anak Ibu, semua peraturan yang telah Ibu sampaikan tadi itu nanti di dalam kelas setelah pandemi ini selesai, dan Ibu rasa bentar lagi minggatlah mereka ini karena sudah lama sekali dia di dunia ini, ya anak Ibu, itu bakal diletakkan di kelas-kelas, setiap kelas. Jadi ditempel sama wali kelas, nanti Ibu berikan ke setiap wali kelas, itu akan ada di kelas. Jadi setiap hari kamu membaca itu, aturan, peraturan, dan tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab pada hari ini kita telah diberikan kesempatan, kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas belajar mengajar, dan tak lupa pula kita panjatkan doa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua anak-anak Ibu mendapatkan syafaatnya kelak di akhir nanti. Amin. Anak-anak Ibu, khususnya kelas 1 yang baru pertama kali melangkahkan kakinya di sekolah SMK Taman Siswa yang kita cintai ini, marilah kita mengadakan pengenalan lingkungan sekolah atau PLS, yang di sini Ibu akan membawakan materi tentang ketaman-siswaan. Anak-anak Ibu tentu terheran-heran mendengar pelajaran ketaman-siswaan, karena pelajaran ketaman-siswaan ini adalah pelajaran yang wajib diketahui anak-anak Ibu yang sudah melangkahkan kakinya ke sekolah SMK Taman Siswa ini. Anak-anak Ibu, tentu anak-anak Ibu sudah tahu tentang pendiri Taman Siswa itu. Pendiri Taman Siswa itu adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa berdiri pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922.
kedua, taman siswa itu ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi apabila anak-anak itu nanti pada suatu waktu entah bermain ke daerah-daerah yang ada di Indonesia, carilah taman siswa. Pasti taman siswa ada di mana. Taman siswa itu merupakan jantung hatiku. Di taman siswa ini terdiri dari 6 bagian. Yang pertama kali untuk tingkat taman kanak-kanak itu disebut di taman siswa dengan nama Taman Indria. Yang kedua, untuk tingkat SD di taman siswa disebut dengan nama Taman Muda. Aneh ya anak-anak itu ya, tapi itulah di taman siswa semuanya pakai taman. Taman itu adalah tempat bermain dan belajar. Yang ketiga, setingkat dengan SMP atau yang disebut dengan taman dewasa. Yang keempat, setingkat dengan SMA. Di taman siswa disebut dengan taman madya. Sementara yang kelima itu adalah taman karya. Ini khusus untuk anak-anak ibu yang berada di taman karya. Jadi SMK di taman siswa ini disebut dengan taman karya. Nah, apabila anak-anak ibu sekalian sudah tamat dari taman madya ataupun taman karya yang ingin melanjutkan kuliah, bisa kuliah di perguruan taman siswa yang namanya Taman Sarjana Wiyata. Jadi anak ibu nggak perlu kemana-mana cari sekolah, cukup di taman siswa. Karena taman siswa ini ada dari Sabang sampai Maroke. Jadi tujuan pendidikan di taman siswa ini adalah untuk menjadikan peserta didik, anak didik memperoleh pendidikan yang layak, yang merdeka lahir batinnya, yang diinginkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan pasti kita semua menginginkan itu semua. Anak-anak ibu sekalian, di taman siswa ini ada panggilan khusus buat gurunya, yaitu pamong. Pamong adalah sikap seorang guru yang ingin mengajarkan tentang tata tertib kepada anak-anaknya. Apabila anak-anak ibu sekalian membuat kesalahan, misalnya budi pekertinya kurang baik, maka seorang pamong akan mengarahkan, akan merangkul anak-anak ibu sekalian untuk berperilaku lebih baik lagi, berkomunikasi lebih baik lagi. Itulah bedanya antara guru dengan pamong. Pamong-pamong di taman siswa ini siap untuk mendengarkan apa yang menjadi keluhan anak-anak ibu sekalian. Anak-anak ibu sekalian bisa mengadakan komunikasi dengan pamong-pamongnya apabila anak-anak ibu mendapatkan kendala di dalam suatu pembelajaran ataupun ada masalah di dalam lingkungan sekolah, bisa dikomunikasikan dengan pamong yang ada di taman siswa ini. Jadi anak-anak ibu sekalian tidak perlu sungkan-sungkan untuk berkomunikasi dengan pamongnya. Di taman siswa ini mempunyai visi dan misi. Ya, ada 3 visi dan misi taman siswa. Yang pertama, supaya anak-anak ibu tahu, pertama kali visi taman siswa adalah untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Jadi, anak-anak ibu harus mulai saat ini dan seterusnya harus lebih mencintai kebudayaan yang ada di Indonesia. Banyak kebudayaan ada di Indonesia ini yang perlu kita lestarikan. Itulah visi daripada taman siswa. Jadi taman siswa ini merupakan sekolah kebangsaan. Ya, bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak budaya. Nah, tugas kita selaku pelajar harus melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi jangan anak-anak ibu ini lebih cinta budaya Korea dibanding dengan budaya Indonesia sendiri. Itu salah. Jadi cintailah dulu kebudayaan Indonesia, ya, hargai dulu budaya Indonesia.
Jadi kita kalau udah cinta, kita dapat melestarikan budaya yang ada di Indonesia ini. Yang kedua, visinya mewujudkan masyarakat tertib, damai, salam, bahagia, sesuai masyarakat adil, makmur berdasarkan Pancasila. Jadi Taman Siswa ini punya azas yang nggak lari dari Pancasila, ya. Jadi anak ibu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama Pancasila. Jadi kalau kita beriman, bertakwa, jadi kita dapat menjadi seorang pelajar yang baik, ya. Pelajar yang baik itu harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah manapun sama. Jadi tata tertib itu harus kita pegang kuat, karena apapun ceritanya nanti semasa kita berkembang di tengah masyarakat, kalau kita tidak mempunyai tata tertib, maka kita akan tidak bisa dipakai di dunia kerja manapun. Jadi kita harus mempunyai tata tertib, salam bahagia, artinya salam bahagia merdeka, merdeka lahir batin kita. Bagaimana sosok anak murid yang merdeka lahir batinnya? Jadi anak murid itu harus tetap belajar, ya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Artinya zaman yang baik-baik aja yang kita ambil. Kalau itu dapat merugikan kita, jangan kita ambil, kita buang aja. Ya, anak ibu, di Taman Siswa ini kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, sekalian juga kita dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, visi Taman Siswa adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mempertajam daya cipta, rasa, dan karsa manusia. Jadi sungguh mulia hati Bapak Piki Hajar Dewantara yang telah menjadi pencetus pelopor pendidikan yang ada di Indonesia ini, sehingga anak-anak ibu semua bisa mendapatkan pendidikan yang layak, ya, untuk mempertajam daya cipta, karsa, dan rasa yang nantinya akan anak-anak ibu gunakan ketika anak ibu sudah terjun di tengah masyarakat. Jadi itulah tadi misi dan visi Persatuan Taman Siswa. Jadi saya harapkan dengan adanya PLS, pengenalan lingkungan sekolah ini, anak-anak ibu sudah tahu yang ada di Taman Siswa ini. Taman Siswa ini terdiri dari 6 bagian, dan Taman Siswa ini ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Jadi gak usah takut apabila anak-anak ibu kesasar, datangi aja sekolah Taman Siswa. Pasti anak-anak ibu akan diladeni dengan sebaik-baiknya, karena Taman Siswa itu pada dasarnya bersifat kekeluargaan. Ya, keluarga itu bagaimana? Saling melindungi, saling menjaga. Itulah dia Taman Siswa. Jadi nanti kalau ada saudara-saudaranya, kawan-kawannya, ajak sekolah Taman Siswa. Jadi tahu Taman Siswa itu rasa kekeluargaannya begitu kuat, begitu kental. Meskipun anak ibu nanti sudah menjadi alumni, pasti anak ibu akan terasa bagaimana kekeluargaan yang ada di Taman Siswa ini. Ya, anak ibu ajak kawan-kawannya, saudara-saudaranya agar masuk ke sekolah SMK Taman Siswa yang kita cintain ini. Saya lanjut lagi ya, mengenai tujuan pendidikan Taman Siswa. Tujuan pendidikan Taman Siswa adalah untuk membangun anak didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya. Nah, berhubungan dengan sehat jasmani rohaninya anak-anak ibu, sekarang ini harus betul-betul dijaga kesehatannya. Jangan sampai anak-anak ibu terikut dengan arus yang tidak baik, misalnya menggunakan hal-hal yang dilarang oleh negara.
Contohnya ya, memakai minuman keras ya, itu sungguh dilarang dan itu tidak baik untuk kesehatan kita nanti. Nah, di dalam kalau kita ingin sehat, pasti kita harus bisa menjaga tubuh kita, baik itu istirahatnya, makanannya, supaya kita bisa nantinya belajar dengan baik ya. Itu saran saya. Jadi anak-anak ibu semua yang ada di Taman Siswa ini wajib menjaga kesehatannya supaya bisa menyerap ilmu pengetahuan dengan baik kelak. Demikianlah materi PLS pengenalan lingkungan sekolah hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.